Eh, Halo Sobat Project Service HP, untuk hari ini kita kedatangan lagi HP Oppo A9 2020. Kenapa? HP ini sepertinya adalah bekas jatuh, dan informasi yang kita gali dari pemilik adalah HP ini dijatuhin anaknya. Sekali lagi, ini adalah Oppo A9 2020, dan ini sebenarnya adalah HP kawan saya sendiri. Ya, kawan kalau memang kawan ya, tapi biarpun kawan ya saya juga nggak mau sebenarnya kalau diajak kawin ya, karena sama-sama laki-laki. Oke kawan, kita coba aja nih Sobat Project Service, kita bongkar ganti LCD, dan LCD-nya cukup mudah, dan ini untuk LCD Oppo A9 2020 ini persamaannya cukup banyak sekali ya. Jadi persamaan HP Oppo ini, jadi kalau nanti teman-teman pemilik atau yang memakai Oppo A9 ini tidak perlu khawatir, karena LCD-nya adalah ini sama dengan LCD Realme 5, sama juga dengan LCD Realme 5i, sama dengan Oppo A31 2020, sama dengan A9 2020, dan sama dengan A5 2020. Jadi persamaannya cukup banyak sekali. Ya maklumlah, ini adalah barang-barang produk dari negeri tirai bambu atau negeri Palu Arit ya, komunis. Oke. Dan ini buat teman saya. Ini sebelumnya saya minta maaf karena HP-nya ternyata adalah hari ini baru bisa saya bongkar, dan kemarin saya cek ternyata ada sedikit yang bermasalah. Jadi hari ini sekarang kita bongkar, dan caranya bagaimana? Kalau memang, karena kebetulan teman saya ini adalah seorang anak negara ya, artinya seorang anggota polisi. Jadi ya kita harus cukup hati-hati ya. Jangan-jangan nanti kita lagi nanti yang di ini di apa ini ya maksudnya, aduh bingung saya jadinya ngomong ya. Tapi yang jelas mereka adalah teman saya sendiri. Kalau memang masih mengakui saya teman, kalau enggak ini HP-nya gua icik ketong. Oke, terima kasih banyak. Selamat menyimak, dan caranya adalah cukup gampang sekali. Caranya bagaimana? Ini caranya seperti biasa. Ini caranya, kita langkah pertama adalah kita lepas ini SIM tray ya. SIM tray ini harus duluan kita lepas ya. Karena ini bahaya sekali kalau tidak kita lepas dulu. Ini SIM tray ini cukup berbahaya karena nanti bisa tertarik dan mengakibatkan sinyalnya tidak ada. Oke, langkah pertama seperti biasa, kita kasih air suci atau thinner. Nggak perlu pakai ini ya kalau memang tidak ada blower, karena ini kalau kalau tukang servis tentunya pakai blower, tapi ini karena saya tunjukkan video ini untuk pemakai, jadi tidak usah pakai blower. Apakah saya nggak pakai blower? Ada, ini blower nih, blower modelnya kayak gini ya. Tapi ini ya, coba kita gunakan ini aja, cukup ini aja. Kita pakai kalau memang ada adalah thinner. Yang penting adalah kita cari jalannya. Jalannya kita cari. Oke. Setelah dapat jalannya, ini cukup ini, oke. Pelan-pelan ya pemirsa. Oke. Ini di sini ada fleksibel ya, harus cukup hati-hati karena ini fleksibel fingerprintnya sebelah sini. Yang penting sudah dapat jalan aja, coba pelan-pelan. Ini itu ada bunyi tokek ya, itu tokek bersahabat kayak. Iya 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 iya. Jangan sampai terkelupas ya. Oke, ini beneran ada fleksibel fingerprint. Ini cukup banyak ya bautnya. Jadi harus cukup hati-hati sekali. Oke, ini penutupnya kita buka. Iya. Setelah itu ini baut-baut harus dilepas semua ya, untuk baut-bautnya, karena ini bautnya cukup banyak sekali. Oke, ini cukup susah ternyata, dan ini bautnya cukup luar biasa banyak ya.
Oke sobat, ini harus satu-satu ya, harus satu-satu, dan ini baut jangan sampai hilang. Caranya cukup gampang sobat project service. Yang penting ini bautnya sudah terlepas semua. Sekali lagi, ini untuk LCD cukup banyak persamaannya ya. Oke, dan ini kita buka ya, ini penutupnya. Oke, pakai kuku aja udah bisa. Oke, ini cukup gampang. Oke, setelah penutupnya terbuka. Oke, ini sudah terbuka sobat project service ya. Ini untuk penutupnya. Sebenarnya ini sudah 2 kali ganti LCD dan jatuh lagi. Dijatuhin anaknya. Oke, ini sudah kita sisihkan dulu. Dan langkah yang pertama adalah ini konektor baterai harus kita lepas. Sekali lagi, kalau memang kesulitan, ini jangan pakai yang berbahan logam ya. Usahakan yang berbahan selain logam, atau mungkin bisa menggunakan penggaris ya. Ini sepertinya cukup susah ya. Oke, sudah dapat jalan dan langsung aja kita tarik, sebenarnya sudah bisa. Oke, sudah terlepas. Setelah itu ini adalah konektor LCD. Ini harus kita lepas ya, harus kita lepas. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah ini untuk penggantian LCD-nya. Ini kalau memang nggak ada blower, cukup pakai korek aja. Nah, pakai korek aja. Yang penting anget sudah, cukup gampang. Karena bagi pemilik ini tidak mungkin punya blower atau membeli blower yang harganya bisa di atas 500.000 ya. Oke, yang penting sudah ada jalan saja. Oke. Sobat project, ini harus cukup hati-hati ya. Itu adalah suara tempered glass tadi. Oke sobat project service, ini cara ininya cukup seperti ini aja. Ini pelan-pelan ya, karena ini sudah pecah. Ini cukup berbahaya. Sampai kena tangan saya nih sobat project ya. Oke, ini sepertinya sudah dapat jalan. Dan ini langsung kita angkat saja ya, karena kita sudah dapat jalan. Oke, nah ini cukup mudah diangkat. Oke sobat, ini kita buang. Ini saya sampai terkena karena mungkin kurang hati-hati ya, tapi nggak apa-apa. Ini yang saya cari. Dan ini adalah jenis LCD-nya. Untuk LCD-nya jangan lupa ya, yang di bawah ini supaya nggak ngeground. Kalau ada disolasi, solasi apa aja boleh. Kalau saya menggunakan solasi anti panas ya. Solasi anti panas. Ini supaya nggak ngeground aja ya, supaya nggak lompat-lompat sendiri. Dan untuk lemnya ini bisa bisa di frame-nya LCD atau bisa di LCD-nya. Ini boleh sama aja. Tapi kalau saya selalu di frame LCD-nya. Atau di LCD-nya juga boleh. Ini cukup gampang. Kalau nggak ada lem LCD, mungkin sobat project service bisa menggunakan alternatif lain, yaitu lem kastol boleh atau lem pipa boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Lagian lem-lem itu juga harganya cukup terjangkau. Sekali lagi, harganya cukup terjangkau. Oke sobat, ini harus hati-hati banget ya.
ngelem ya. Coba, nah caranya cukup simpel. Kita kembalikan lagi lemnya. Ingat, hati-hati, ini ada speaker ya, jangan sampai kena lem, nanti malah nggak kedengeran. Oke, setelah itu kita pasang aja LCD-nya. PD aja, karena LCD ini keluar dari pabrik sudah melalui quality control, jadi pasti aman sebenarnya. Ingat, ini atas sama bawah ini harus pas. Jangan ada jarak ya, jangan sampai ada jarak atas atau pas. Setelah itu kita balikkan aja seperti biasa. Oke, kita balikkan seperti biasa. Hati-hati, ini mudah bengkok atau mudah patah. Ini kita kembalikan baterainya, karena masih ada lemnya atau plastik pengamannya ya. Jadi cukup simple. Setelah itu frame ini harus kita kembalikan. Hati-hati dengan bautnya, jangan sampai tidak terpasang satupun. Ini masih berdarah sobat project karena ini pecahan LCD ya. Kita tekan nggak apa-apa ini ya, karena di bawah juga nggak ada baut, nggak ada ini ya, jadi cukup aman. Oke sobat, kita lihat dulu apakah ini ada ini. Oh, ini sepertinya ada ininya ya, apa namanya, ini adalah tarian dari baterai atau ini baterai. Kita lepas dulu lagi. Ini harus cukup hati-hati. Oh iya, ini ada ini baterai ya, kita potong aja daripada bikin ini ya. Oke, sekali lagi, ini jangan sampai, bisa pakai buku juga. Ini harus, kalau belum terbiasa harus cukup hati-hati, nanti LCD pecah ya. Oke, kita geser biar kelihatan. Bautnya kita kembalikan ya. Bautnya ini cukup banyak, ini made in negeri tirai bambu ya, atau made in komunis sebenarnya. Makanya persamaan LCD-nya banyak sekali. Ini kayak Vivo, Realme, Oppo, banyak sekali persamaan LCD-nya ya. Jadi nggak usah khawatir kita untuk masalah LCD. Ingat, semuanya harus terpasang. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Ini sebenarnya sudah beberapa hari ya, cuma karena kerjaan juga banyak, dan beliau juga nggak terburu-buru supaya hasilnya bagus, dan saya carikan LCD juga yang kualitasnya sih cukup oke, bukan kaleng-kaleng ya. Ini sekali lagi, baut harus terpasang semua, Ini masih ada satu baut. Dan langkah selanjutnya adalah tutup backdoor paling belakang ya. Ini kita kasih lem sedikit aja nggak apa-apa, jangan terlalu banyak, karena nanti akan ngangkat kalau terlalu banyak. Sekali lagi, bisa pakai kalau alternatif untuk pemilik bisa pakai kastol atau pakai lem pipa bisa juga, tapi harus sedikit ya, jangan terlalu banyak kalau ini memang lem khusus. Oke, kita kembalikan, dan ini ada fingerprint, kita harus cukup hati-hati. Ada fingerprint, sekali lagi fingerprint kita kembalikan. Ini adalah penutup fingerprint, juga harus kita kembalikan. Aduh, ini lepas lagi sobat project ya. Ini ternyata belum masuk sobat project. Oke, ini sudah, dan ini harus kita kembalikan. Harus cukup hati-hati.
Ini kurang terang sobat project service ya, karena lampunya memang kedip-kedip, banyak suara. Dan ada satu baut lagi. Oke, dan ini kita balikan lagi, ini untuk backdoornya. Dan hasilnya bagaimana? Coba apakah ini sudah hidup apa belum? Kita balikkan HP-nya. Dan jangan salah, ini jangan ini ketinggalan. Ini adalah SIM tray-nya harus masuk ya. Oke, hidup apa tidak? Oke, dan ini hasilnya. Dan jangan lupa ya, ini dikaretin ya, tapi jangan terlalu banyak karena nanti akan pecah ya. Jangan terlalu banyak. Ini nanti akan pecah atau retak, ini yang cukup berbahaya. Oke. Oke, segitu saja sobat project service. Ini sudah done untuk hasilnya. Dan kalau memang ada yang bermanfaat, ada ilmu baru yang Anda dapatkan untuk hari ini, silakan aja komen, like, dan subscribe di project service HP. Dan kalau memang Anda tidak suka dengan video ini, silakan Anda berantem babak belur di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sukses selalu untuk keluarga Anda, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Salam sukses dan wabillahi taufiq.